Ketika lisan menyelisihi hati, saudaraku, di akhir zaman akan didapati suatu fenomena di mana lisan orang-orang akan menyelisih hatinya sendiri. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar di akhir zaman nanti beberapa orang yang mencari dunia dengan amalan din. Mereka mengenakan pakaian di tengah-tengah manusia dengan kulit kambing yang lembut. Lisan mereka lebih manis daripada gula, tetapi hati mereka adalah hati serigala. Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah terhadapku mereka berani menipu ataukah mereka berani melawan aku? Maka dengan kebesaranku, aku bersumpah, aku benar-benar akan mengirim kepada mereka fitnah yang mengakibatkan ulama yang teguh hati pun menjadi bingung. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Kitab Az-Zuhad, No. 2515. Saudaraku, hadits ini, jika ditinjau dari semua jalan periwayatannya maka termasuk hadits doif lemah akan tetapi masing-masing darinya menguatkan yang lain. At-Tirmidzi menetapkan bahwa hadits Ibnu Umar itu berderajat hasan. Al-Munziri menukilkan penetapan hasan oleh At-Tirmidzi ini dan mengakui kebenarannya. Oleh karena itulah kedudukan hadis-hadis ini adalah garis bawah hasan li gairihi atau doif yang dikuatkan. Saudaraku, bersegeralah dalam beramal sebelum datangnya fitnah akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa fitnah akhir zaman itu bagai sepotong malam yang gelap. Seperti bila kita berada di tengah hutan pada waktu malam, tanpa lampu penerang, tanpa rembulan dan bintang, bahkan sekedar cahaya kunang-kunang. Kegelapan yang membuat seseorang bahkan tidak mampu untuk melihat tangannya sendiri, apalagi benda-benda di sekitarnya. Kondisi hidup yang semacam ini sangat berpotensi untuk menggelincirkan siapapun. Efek fatal fitnah yang gelap gulita ini dapat membuat seseorang yang di pagi hari masih beriman namun di sore hari menjadi kafir. Atau di sore hari beriman namun pada pagi harinya kafir. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar seorang hamba tidak menunda kebaikan dan amal solih yang dapat dikerjakannya. Bersegeralah kalian melakukan amal solih sebelum datangnya berbagai fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pada waktu pagi seorang masih beriman, tetapi di sore hari sudah menjadi kafir. Dan pada waktu sore hari seseorang masih beriman, kemudian di pagi harinya sudah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sekeping dunia. Hadis riwayat Muslim No. 169, Tirmidzi nomor 2121, dan Ahmad No. 7687. Saudaraku, fenomena penjual agama di akhir zaman ini sudah nampak, bahkan secara terang benderang. Nubuat tentang keharusan untuk bersegera beramal solih mengisyaratkan tentang datangnya masa di mana manusia akan dengan sangat mudah menjual agamanya dengan dunia. Fenomena ulama su adalah gambaran yang paling mewakili kondisi di atas. Iming-iming harta, tahta, wanita dan popularitas dunia telah banyak menggelincirkan para ulama su. Di antara mereka ada yang berkedok sebagai ilmuwan atau cendekiawan muslim. Padahal sejatinya adalah para pengasong agama yang profesinya sebagai tukang permak ayat dan hadits, sesuai tuntutan dan selera tuan besarnya. Ada juga yang awalnya dai atau mubalik yang proses kemunculannya melalui semacam audisi atau ajang pencarian bakat. Mereka tiba-tiba tenar karena skenario opera pemilik industri media. Niat berdakwah sudah bergeser. Perannya di masyarakat bukan lagi sebagai pembimbing umat, namun sudah selevel dengan para selebritis papan atas. Penghibur dan menjadi tontonan yang mengasyikkan. Yang setiap kali manggung ada tawar-menawar tarif. Pada momen tertentu menjadi ladang yang menggiurkan. Dai-dai selebritis ini melihat peluang yang besar untuk meraup keuntungan. Sebab, saat semacam itu media televisi memang berlomba untuk menaikkan rating iklannya dengan acara-acara hiburan yang berbau spiritual. Dan mereka akan menjadi tokoh utamanya. Namun ada juga yang memang dari awal sudah didesain oleh suatu kelompok atau lembaga tertentu agar tokoh tersebut menjadi maskot produknya. Dengan bekal gelar doktor, profesor atau pakar ahli, para tokoh itu dengan sangat mudah untuk melegalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Menebar fitnah, memusuhi pembela syariah dan tiada henti menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla setelah pekerjaan pokoknya, tentu saja dengan imbalan dan bayaran yang sangat menggiurkan. Bahkan para ulama yang jujur pun akan dibuatnya bingung. Dr. Al-Mubayyad mengomentari hadits di atas. Hadits ini menunjukkan sekelompok manusia yang menampakkan dirinya sebagai ahli ibadah, zuhud, dan lembut tutur katanya serta menyenangkan. Padahal mereka ini pada hakikat pencari dunia. Dunia adalah cita-cita terbesar mereka atau menjadi sesembahan mereka yang pertama. Saudaraku, keadaan lahiriah mereka berlawanan dengan kondisi batiniah mereka. Lisan mereka menyelisih hati mereka sendiri. Mereka mencari dunia dengan mengerjakan amalan akhirat.
Kelompok manusia seperti inilah yang menjadi penyebab fitnah di masyarakat. Fitnah apalagi yang lebih besar daripada orang-orang yang tampak sebagai ahli ibadah secara lahiriah, atau tampak sebagai pencari akhirat dalam pandangan orang, tetapi mereka sebenarnya adalah penyembah dunia. Arahan yang benar, menurut mereka, macam apakah yang akan didapatkan masyarakat umum dari orang-orang seperti ini? Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa adanya kelompok manusia berhati serigala berbulu domba, ini di tengah masyarakat merupakan sebab utama terjatuhnya masyarakat ke dalam fitnah yang menyesatkan. Saking gelap dan dahsyatnya fitnah itu sehingga menjadikan orang yang paling pantas mengetahui kebenaran pun menjadi bingung dalam mengurusi urusannya. Jika para ulama dan orang-orang jujur saja dibuat bingung menghadapi fenomena seperti itu, lalu bagaimana dengan kita yang awam? Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah, senantiasa menghindari fitnah akhir zaman. Lisan kita tidak menyelisihi hati kita untuk meraih ridanya. Amin ya Rab. Wallahu alam bisawab. Faedah malam. Bismillah. Kalau ada masalah rumah tangga di 1 tahun pernikahan, 2 tahun pernikahan, 3 tahun pernikahan, 4 tahun pernikahan, 5 tahun pernikahan, dan di tahun-tahun selanjutnya. Entah karena faktor ekonomi menurun, belum punya momongan, beda pendapat umum dengan suami, mertua kayak mertua Indosiar, atau masalah lainnya. Selama itu bukan KDRT, suami kelainan seksual, suami berzina, suami bermalas-malasan tidak menafkahi, dan masalah berat yang mungkin gak bisa kamu selesaikan sendirian sedangkan kamu dan anak-anak berhak hidup tenang juga bahagia. Maka, bersabarlah jika masalah yang kamu hadapi bukan masalah berat. Karena, ujian sebenarnya dalam berumah tangga adalah saat usia pernikahanmu berada di fase jenuh yaitu 10 tahun ke atas pernikahan. Bukan lagi tentang ekonomi, bukan lagi tentang mertua jahat, bukan lagi tentang handuk basah di atas kasur, bukan. Tetapi, saat hatimu dan hatinya sama-sama jenuh di dalam ikatan sebuah pernikahan yang mengharuskan bertahan untuk sama-sama saling mencintai. Maka, tetaplah bersabar di ujian pernikahan di usia muda ini. Karena ini cara Allah membuat hatimu dan hati suamimu saling terpaut, saling menyemangati, saling mencari solusi, saling bersabar membersamai, saling mendoakan kebaikan. Dengan begitu, saat usia pernikahanmu berada di fase terjenuh, kamu akan bernostalgia bahwa kalian pernah sama-sama melalui semua ujian demi ujian dengan bahagia, seberat dan sesulit apapun tetap bergandengan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun pernikahan. Percayalah Allah sedang menimpa kesabaranmu untuk ujian rumah tangga yang lebih besar di depan nanti. Karena ujian pernikahan yang sesungguhnya adalah mencintai orang yang sama selamanya sampai surganya. Insya Allah.